kami akan kembali. Dan ini dia home team kita, RRQ Hoshi dengan coachnya James. Dan kali ini don't lose your faith, support and trust them as always. Jadi mau siapapun nih yang main harus tetap support, harus tetap percaya satu sama lain. Dan player line up yang akan bermain hari ini, Albert, R7, Lemon, Finn, dan juga LJ. Lemon, welcome back akhirnya. Setelah mereka dan LG juga. kemarin. Oh iya, LG juga. Kemarin Liam ya kalau nggak salah ya. Geek Farm ID. Set. Geek Farm dengan coachnya dari Navari. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Iya, benar sih. Geek Fam nih sudah terlihat kuatnya tuh udah mulai kelihatan kali ini dengan line up yang baru. Geek Fam, Baby dan juga Swan, Ipin, Frieza dan juga Joker. Sama kayak kemarin. Iya, masih sama kayak kemarin, sedangkan Joker, Doyok dan juga yang jago Mas. Ada Joker ID, dan ini dia untuk head to head kita di mana rata-rata agak sedikit berhadapan dengan Swan dan juga Geek Fam. Dari Unique Hero Draft-nya juga sama ya, dari RRQ Hoshi dan juga Geek Fam ID. Ini dia ada R7 bersama dengan Swan, sang pendatang baru dari MDL menuju ke MPL. Secara KDA pastinya R7 lebih untuk support. Tapi dia pernah bilang fighternya untuk talent 3 si support sekarang itu jelek. Jadi dia nggak pakai fighter. Tapi kalau misalnya mainin support, untuk movement speednya yang diandalkan dari Jawhead. Karena movement speed emblem paling cepat itu adalah emblem support. Karena menambahkan 10%, bukan poinan seperti Windtalker yang menambah 20 movement speed, tapi ini adalah persenan. Yes! Betul. Makanya aku kalau main tank kebanyakan kan pada pakai support kan. Bener. Biar kaburnya cepet. Iya, makanya aku juga kalau hyper carry pakai support biar cepet kaburnya. Gak gitu dong. Loh, gak boleh kah? Hyper carry. Gak boleh? Ya gak apa-apa sih, suka-suka. Tergantung pilotnya kan. Kan bukan ini, prosin. Saya kan pro player gagal. Bener juga. Bener, gak salah dong. Kok kamu marah sih? Enggak, aku gak marah. Tapi Ruby kali ini yang menjadi pilihan terakhir RRQ. R7 lagi yang pakai kah? R7, kayaknya iya deh. Kemarin soalnya R7 pakai. Oh, berarti walaupun iya. digocek sama Watt. Ingat gak? Yang pakai Xbox kan? Iya. Iya. Kita akan lihat apakah kali ini R7 bisa digocek namanya lagi? set. R7-nya pakai Jawhead. Lemon-nya pakai Ruby. Lemon pakai Ruby, LJ-nya pakai Hilda. Berarti Hilda-nya akan menjadi tank, R7-nya akan menjadi side lane damage dengan menggunakan Jawhead yang mungkin akan bertemu dengan Balmond atau justru malah ketemu sama Chow. Oke, inilah dia game yang pertama teman-teman di match yang kedua. Setelah menunggu sekian lama bersama dengan Momochan juga, yang semakin galak saja, semakin hari semakin galak. Aduh, kenapa kamu mukul aku Momochan? Oh my god. Canda. Ini namanya? Namanya fitnah. Iya, fitnah. Oke teman-teman ya, silahkan langsung spam kolom komentar sekalian dukung tim mana. Dan kita akan mencoba untuk melihat apakah game yang atau match yang kedua di hari ini akan lebih agresif, lebih benar-benar rusuh, dan baru saja dibilang sudah langsung dicicil-cicil oleh seorang Ipin. Iya, di area atasnya, tapi kali ini nggak di area bawah ya, di area bawah. Atasnya Lemonnya yang akan bertemu dengan seorang Swan. Mulai dirusuh rotasinya, seperti rotasi lagi ngereng. Mau diambil untuk red buff-nya, siapa yang dapat? Ejector yang sangat baik dari R7 dan langsung diamankan oleh Albert. Iya, sedangkan dari Baby-nya hanya mengamankan blue buff aja. Dan langsung balik lagi ke area mid. Kali ini langsung Albertnya akan coba untuk ngerusuh ke area, bukan ngerusuh sih, ngamanin blue buff dia dulu ya. Yes. Dari Baby juga kayaknya dia bakal coba untuk incer level 4 terlebih dahulu sebelum inisiasi fight. Dan buat teman-teman yang pengen nonton bareng Marsha, Onyx Angsa dan juga Pixie nih. Pixie salah satu idola ya bapak produksi kita ya. Nontonnya di Nimo TV jangan lupa gitu. Banyak banget sih Kodern. Banyak idolanya. Dia tuh cewek aja langsung idola semua. Maklum lah kan dia udah mau punah ya gimana. Iya. Dan kali ini akhirnya dari R7 bersama dengan LJ dan juga Ipin ternyata. Siap. Untuk rotasi tapi ternyata Lia masih bisa diamankan oleh Baby. LJ nggak ada flicker, ada first blood ya diamankan oleh Frieza. Langsung beku seperti masuk ke dalam freezer dari LJ-nya. Iya, dan di area atas ternyata Lemonnya masih coba 1v1 dengan Swan. Tapi Lemonnya udah level 4 terlebih dahulu kali ini. Bakal coba ditarik kah? Enggak. Bakal coba offended kali ini dan masih level 4 1v1 dan lihat lethal counternya. Yes.
Semoga tidak ada masalah koneksi lagi dan bisa bermain dengan nyaman ya. Amin, semoga semuanya lancar ya. Iya. Biar sama-sama enak gitu lah. Betul, cakep. Dan kali ini dari GigFam setelah mendapatkan 1 poin tadi di area bawah. Men-take down seorang LJ. Ini harus bersabar lagi dari tim RRQ ya. Mungkin mereka coba untuk tahan lah. Cari momentum terlebih dahulu karena Baby-nya udah level 5. Sama Albertnya juga. Iya. Cuma masih ada blue buff, red buffnya. Oh, sebentar lagi bakal muncul LJ dengan Hildanya. Bakal coba zoning terlebih dahulu, buka vision biar Albertnya lebih leluasa lagi farmingnya. Tapi kali ini Albert udah di wall transformation dan bahkan lethal counter. Dan Baby-nya Tempest of Blade. Benar sekali. Dan tampaknya Frieza belum terlalu sakit meteor shower-nya. Iya. Masih bisa kabur ke arah belakang dan lebih mengamankan blue buff terlebih dahulu. Momo-chan. Tadi meskipun itu tadi kita udah lihat ya Baby udah ngeluarin Tempest of Blade, terus dari Frieza udah keluar sama Meteor. Sebenarnya dari RQ mereka juga bisa aja coba untuk teamfight, tapi tadi mereka nggak mau paksain sih sebenarnya. Kali ini dari Joker berani paling depan, dicicil aja, dipoking aja sama Albertnya. Albert udah mulai kelihatan berani juga ya. Iya. Kalau awal-awal tuh kayak masih santuy kalem, tapi kita lihat di sini The Way of Dragon mengarahkan serangan R7 langsung flicker mundur. Gak berani, takut ya karena udah ada Baby tiba-tiba datang. Dikolek dulu tuh pedangnya. Pedangnya diambilin dulu buat energi. Dan kayaknya dilepasin aja. Iya, bakal disuain aja. Walaupun belum recall dari R7, tidak mau kehilangan wave. Minion wave-nya, yes. Benar banget di arah bawah. Ya, dan player statistik kita by Nimo TV. Dari kedua side lane kita Ipin dan juga Lemon. Kali ini gak terlalu berbeda jauh dari KDA. Dan networknya masih dipegang sama Lemon. Oh ya, KDA dari Ipin masih lebih tinggi ya. Benar. Dengan emblem assassin ya dari Lemonnya. Itulah mengapa mungkin ya ketika buy one sama si Balmond tadi agak sedikit berbeda dari segi durability-nya. Walaupun ya bisa dibilang damage-nya akan lebih besar dari Lemon dengan high and dry talent yang dia pakai. Tapi untuk dia ya. Benar sekali. Terkena stun dan langsung combo. Masih ada flicker. Dan tampaknya masih bisa untuk kabur ke arah belakang. Ada Joker juga, ada lethal counter. Dan tiba-tiba ada Tempest of Blade. One more hit, Lemonnya harus die. Nggak bisa bertahan, nggak bisa kabur. Mau Finch Poise kah? Dikejar kah Finnya? Dikejar dong. Dikejar dong. Masih punya energi ternyata dari seorang Baby. Dan ini sebenarnya yang membuat GigFam berbeda banget. Semenjak emang ada 2 roster yang baru muncul, mereka benar-benar kelihatan lebih agresif. Follow up-nya juga lebih masuk juga sih dari tim GigFam kali ini. Benar. Gak terlalu sia-sia ya? Yes, tidak terlalu sia-sia. Nah, kita melihat tadi item yang pertama, Windtalker, diamankan dari BBU untuk mendapatkan movement speed juga. Yap. Ya walaupun tidak sebesar dulu karena persenannya cukup jauh, tapi ada ejector karena belakang dilempar keluar dari kolom yang bisa mengisi darah revitalize ya. LJ-nya masih ada flicker. LJ masih bisa menghindari meteor shower dari Frieza dan coba untuk ke arah turtle-nya masih ada retribution kah? Diamankan gitu saja. Albertnya mundur lagi ke arah belakang, dapetin Little Wanderer-nya di-secure sama seorang LJ. Iya, dan kali ini Turtle juga berhasil diamankan oleh Araki Hoshi. Di lethal counter aja Lemonnya. Cuek. Biasa gak peduli. Aja. Iya. Gak apa-apa katanya. Udah ambil aja Kramer gue. Ya udah, langsung mundur. Dan kali ini R7 cukup di-push di area bawah bersama dengan Baby dan juga Ipin. Albert udah mulai datang, tapi Joker di area belakang sudah mulai terlihat. Dan ini bakal coba dicakar-cakar, tapi Tortoise-nya sempat di pop up terlebih dahulu ya. Benar sekali. Di retribution oleh Albert. Dapatkan Way of Dragon karena seorang LJ-nya nggak punya flicker sekarang, tidak bisa bertahankan, masih mencoba untuk mencari rumputan, dapetin absolute damage-nya, Tempest of Blade coba mengincar karena LJ-nya. One more hit langsung dapat begitu saja, Finch Poise, tapi ada unstoppable force dari seorang LJ, dilempar ke belakang, one more hit, Baby, dikejar, lihat, wow, digigit-gigit, dicakar-cakar, mengincar ke arah Frieza, Frieza-nya flicker ke arah belakang, Albert-nya mencoba untuk menjaga jaraknya, hati-hati, dilempar sama R7, perlindungan 24 jam dari R7-nya, dicakar balik lagi, maju lagi ke arah Swan-nya, dicakar one more hit, dan yes, killing spree didapatkan oleh seorang Albert. Langsung mengamankan Windtalker juga sekalian bersama dengan red buff milik GigFam. Wow, itu tarik ulurnya. Iya. Kelas banget sih menurut aku. Dan R7 sih gila ya. R7 sih, dia kayak yaudah sini aku jagain. Ngelindungin Albert bagaikan melindungi pacar sendiri. Gak mau disakitin, dia bener-bener
rela loh. Walaupun mananya sekarat tadi. Teammate-nya aja dijaga sebegitu ketatnya. Gimana pacarnya? Wow. Wow. Iya, R7 yang dulu. Jadi pengen. Salah, R7 yang sekarang malah R7 yang dulu. Iya. Saya jadi pengen punya pacar kayak R7. Kayak gitu. Salah ya. Salah. Tapi kalau Tarika enggak ternyata. Dari Lemon hanya tarik ulur aja. Lemon memang sebenarnya tipikal yang bisa bermain di lane-nya sendiri ya. Jadi meskipun RQ pakai formasi 1-4-0, Lemon tuh gak terlalu pusing karena dia percaya sama teammate-nya. Benar sekali. Betul. Aku sangat setuju. Dengan teammate-nya juga ya, dia percaya Lemon tuh bisa buying time, buying space juga di lane-nya masing-masing. Dan RRQ kali ini mereka coba untuk mendominasi di arah mid game-nya. Mereka udah unggul juga dari sisi network 1000-an. Dan kalau kita lihat replay by Axel ini kelas banget. Kayak Albertnya dapetin 1, meskipun LG-nya harus pick up. R7-nya langsung ejector. Langsung Unstoppable Force ya ke arah Ya, base. Unstoppable Force, benar. Langsung diincer ke arah link-nya. Iya. Kita back to the game. Oh, Lemon masih cooldown ternyata time offendernya. Ada Albert dan Joker yang nabrak tembok ternyata. Bantu Bless yang gak berhasil nabrak seorang Albert. Iya, agak sedikit miss tadi. Yes. Dan masih bisa bertahan juga. Meskipun tadi lethal counter dari seorang Swan tadi nggak terlalu berhasil juga ya ke arah Lemon dan juga ke arah Albert. Benar. Ke arah Lemon sih sebenarnya agak cukup. Nggak terlalu berasa damage-nya. Kali ini lihat 1v1 lagi kali ini Lemon. Cukup berani karena dia satu level lebih unggul daripada Swan. Oke, udah sama sekarang kali ini. Dan dari seorang Finn. Oke. Ini Parche-nya juga bikin repot banget sih. Menurut aku kayak susah banget, nggak ada yang ngincer ke arah belakang siapa, cuma Baby doang. Sama Ipin palingan, kalau misalnya dia harus muter agak jauh kan. Ipin kali ini mulai coba dirusuh. Oke, Jokernya udah tahu, udah mulai kebuka Finn-nya, lihat posisinya baik banget di arah belakang, tapi lihat Frizanya sakit banget. LG masih sanggup bertahan. Tapi ada Duel Dragon dan Lemonnya ternyata yang menjadi incaran. Sedangkan Swan mencoba untuk memotong 2 jalur di arah tengah dan di arah atas. Ada Mama Kos tiba-tiba mulai datang kali ini, tapi lihat R7-nya bakal coba dipunish flicker. Mundur tapi lihat balik lagi ke arah atas Finn-nya. Bener-bener mempanis seorang Swan. Ya dibalikin 1 untuk 1 sih, tapi meskipun Lemonnya udah pick off tadi ya. R7-nya juga harus dipunish. Tapi kita lihat juga dari hyper carry-nya. Masih belum di shutdown ya dari Albert-nya. Sudah level 13. Tapi sekarang sama levelnya. Oke. Tadi sempat berbeda 2 level dari Bebiu sama Albert, tapi sekarang udah mulai sama. Beda 1 level, baru naik, barunya naik. Benar. Karena memang dia belum ke pick off juga kan. Dari tadi dia coba untuk rotasi terus, dapetin jungle, EXP-nya ya dia usaha untuk ngunggulin dari sisi item juga. Kali ini Endless Battle udah mulai dikantongin sama Albert. Bakal nambahin lifesteal juga, nambahin true damage ya. Tinggal kita lihat nanti next itemnya apakah dia bikin sayap atau Queen Swing, atau justru malah full damage. Karena lawannya juga Link, tapi harusnya sih bikin ini sih sayap ya. Soalnya ada Balmond juga yang bakal mengganggu banget. Iya, mengganggu dengan tebelnya si Balmond, bahkan tuh lihat lawan Link aja lumayan kurang darahnya. Tapi iya kayaknya ya, kan? Iya benar. Kan? Queen Swing, dia langsung ngamanin Queen Swing terlebih dahulu. Dan dari jauh head bikin ke arah Endless Battle, udah jadi Blade of Stasis. Ruby-nya Husklow dan juga Endless Battle mengarah ke arah Blade of Despair. Sedangkan Parcia di sini udah ada 2 item combo ya. Ini buat mananya dan damage mananya bakal lebih perih lagi buat seorang Parcia. Ya? Heptasis? Iya si Jowhead ya. Jowhead ya? Biasanya mungkin karena kondisi gold juga kali ya. Soalnya biasanya kalau Jowhead biasanya langsung bikin BOD atau mungkin Endless Battle. Tapi karena mungkin dari kondisi, 1900-an kalau nggak salah Heptasis. Jadi tidak perlu membuang gold cukup banyak. Setidaknya ya dia adalah damage sedikit lah gitu. Daripada nggak terlalu sakit-sakit banget. Tapi kali ini udah mulai ada inisiasi di area Lord dan LG. Unstoppable Force ke arah seorang Pizza. Tiba-tiba ada ultimate dari seorang Finn. Nih Unstoppable didapatkan oleh seorang Albert. Lemonnya sekarat banget dan langsung dimakan Pizza. Duel Dragon mengarah ke seorang LJ-nya. Albert masih bisa berubah menjadi manusia human formnya. LJ-nya masih bertemu dengan rumput. Dapetin absolute damage tambahan. Tapi Swan terkena stun. Dicakar lagi. Monster kill Albert. Dia nggak nyangka mungkin Albert. Dia pikir mungkin Albert dan LJ mungkin bakal coba untuk balik atau ngambil red buff terlebih dahulu. Tapi ternyata dari Albert, wah yaudah ini udah makanan aja. Karena Swannya tadi juga sempat ini ya, setengah kan darahnya. Ngincernya ke arah LJ. Pengen coba untuk attack dan LJ tapi kaget ternyata masih ada Albert dan juga Finn. Dari strike sih ganggu banget sih Finn.
Tapi tadi sempat ini sih, dari Ipin juga bagus banget ya, follow up-nya. Datanya cepet banget. Cuma sayangnya Ipinnya nendang ke LJ. Iya. Itu yang sangat disayangkan. Kalau dia dapetin Albertnya, itu udah pasti mati Albertnya. Apalagi posisinya juga tadi dicicil juga sama Tempest of Blade Baby kan? Mepet banget juga sih, sebelahan banget sama si Albertnya, si Ditempel LJ-nya. terus. Jadi kayak ketika pas ulti, kayaknya nggak sempat untuk nge-lock muka hero-nya. Gak sempat pencet ya? Nggak bisa, nggak sempat pencet. Oke, dan nggak terlalu banyak poin sebenarnya di game kita yang pertama kali ini. Tapi perbedaan rutenya benar-benar masih didominasi sama RRQ Hoshi. Swan masih bisa bertahan dan Albert lihat mulai ngecicil ke arah objektifnya. Cyclone Sweep, tapi tipis banget, sedikit lagi. Udah mulai ada rotasi juga dari tim RQ dan juga Geek Fam kali ini. Mulai mengejar, debut udah mulai datang dengan Evian Slot dan bahkan lihat LJ pasti benar-benar jadi sunback banget sih. Meteor Shower berhasil mentuk dan seorang LJ. Dan bahkan lihat dari seorang Baby-nya Ipin yang mengincar ke arah seorang Albert yang bagus banget of Dragon-nya. Tapi masih bisa dilindungi oleh seorang Finn. Masih berubah menjadi serigala dan bahkan masih bisa survive. Sedangkan kita lihat di arah rumputan berduaan. Ada Lemon, ada R7. Hello! Oke, mulai terkejut, diajar lagi, ada Meteor Shower. Tapi badannya tidak terlalu kuat dari R7-nya. Ditumbang begitu saja. Lemon yang alien juga harus tumbang. 3 hero dari tim RRQ sekarang hilang semua. Ini PR-nya ya dari RRQ Hoshi, mereka harus nge-take down Frieza dulu sih menurut aku. Ini Frieza PR banget dari sangat kemarin PR. loh. Tadi sebenarnya udah diincar tapi balik lagi ada flicker atau enggak dijagain lagi. Terus ketika dia Meteor Shower nge-slow banget, damage-nya sakit ya kan. Betul, dan ada fakta cool, Porsche adalah hero yang paling sering digunakan oleh RRQ Finn season ini dan sudah banyak digunakan 5 kali ya. Udah menjadi top priority juga ya. Untuk semua tim kali ini, Porsche nih ngeselin banget. Sudah mulai mendapatkan Lord. Nih, lihat ya, Geek Fam udah mulai dapetin momentum, udah dapetin networknya diungguli ya, 1000. Nanti apakah mereka bisa coba untuk dapetin momentum atau misalnya bisa dibilang kayak ngeculik ke arah Albert terlebih dahulu kan? Karena kalau misalnya mereka bisa nge-take down Albert duluan, ini bakal lebih enak lagi ketika mereka mau setup. Ada item yang cukup menarik dari seorang Link ya? Deadly Blade. Oh, oke. Dia mau bikin si Albert kah? Dan kayaknya dia mau bikin DHS atau iya DHS harusnya nih. Oh, oke. Tapi dia bikin si Albertnya ntar kayaknya, Deadly Blade dulu. Setidaknya bisa ngurangin regen kan ya? Benar. Cukup menarik, Link memakai item yang ya item bisa digunakan oleh marksman gitu. Iya. Tapi kali ini dari Geek Fam mereka langsung mandangin RRQ Hoshi. Dan lagi-lagi Frieza-nya. Masih ada. Dari seorang Finn dan berubah menjadi burung fairy. Ipinnya dibalikin. Diajar balik lagi offender dari seorang Lemon. Tapi ternyata masih ada satu minion yang berhasil melindungi dirinya. Tapi tidak bisa dikejar oleh seorang Lemon. Dan di arah bottom lane-nya, Lord-nya dihabiskan oleh Albert sendirian. LJ sendirian masih cukup kuat tapi tidak ada flicker. Ada Ferrari Strike dan masih bisa dipukul mundur lagi. Dari Geek Fam kehilangan momentumnya tampaknya Momo-chan. Iya, ini Finn bener-bener smart banget. Winter Ranger-nya bener-bener dipakai di timing yang tepat. Padahal Ipinnya udah bagus banget tadi lompat ke Finn-nya. Iya. Kalau dari RRQ Hoshi PR-nya adalah Frieza, sedangkan dari Geek Fam PR-nya adalah Finn. Finn punya jarak, punya damage, dan juga dia punya item perlindungan Winter Truncheon-nya. Dan sedangkan sama ya, bener banget. Oke, kali ini udah mulai mencoba untuk mengembalikan keadaan dari RRQ Hoshi. 15 menit, hampir 16 menit game berjalan. Dan ini momentum sih kayak setelah lure pertama, biasa dari RRQ Hoshi mereka coba tahan dulu, tarik ulur lagi. Sama seperti waktu lawan siapa ya? Aura. Iya kan? Dan secara tidak langsung, kenapa? Koret akan bilang, kenapa? Geek Fam semakin kuat. Iya, RRQ dibuat kewalahan. Frieza-nya free banget di area belakang. LJ sandbag lagi dan lagi. Tapi ternyata masih bisa flicker juga dari seorang LJ. Bener-bener dari Frieza dia nggak mau bisa dibilang kayak buang-buang waktu lagi. Dia ya udah kalau bisa dia coba untuk ngecicil aja, ngepoking damage aja ke RRQ Hoshi. Mereka karena pengen coba untuk ini deh kalau menurut aku ya. Dari Geek Fam mereka coba untuk mainin wave minion ya. Iya. Bener banget. Kalau mereka bisa, karena mereka punya link kan? Split push. Bisa nge-split. Betul, cepat juga tapi rotasinya. Tapi di sini Ipinnya yang keculik karena dia melihat ada Parsia yang cantik banget dengan burung-burungnya tuh. Melenggang kiri kanan, Betul sekali. Terbaiting tadi. Apalagi mereka juga tahu ini
apaan tadi Albert di tengah kan. Dia tahu Frieza-nya masih di mid nih. Wah itu kalau bisa ngeculik satu sih udah bakal enak banget buat Arkyhosi. Sudah mulai fokus ke arah turret kedua. Ada R7 juga belum menggunakan flickernya. Masih menunggu momen yang tepat. Jokernya masih cukup tebal. Dan 30 detik lagi untuk Lord akan muncul. Sedangkan Link-nya, Peach Voice dia move ke arah atas dari bawah. Mobilitas yang sangat tinggi dilakukan oleh seorang Link, tapi hati-hati. Dari Link-nya ada R7, ada Cyclone Ice. Gak mau dikeluarkan ternyata. Lemon berhasil mencuri seorang Link-nya. Oh my god, sekalian dari seorang Lemon. Gimana caranya Peach Voice bisa ditarik sama Lemon, walai. Oh my god, itu kayaknya udah sangat amat dipersiapkan sekali sama Lemon kalau menurut aku. Wah gila. Mungkin R7-nya oke nggak apa-apa. Aku gak unstoppable force nggak apa-apa, tapi ada Lemon kok yang Lemon nungguin. langsung motong loh. Gila sih Lemon, idola terbaik. Gila emang terbaik. Nih replay by Akse ya. Set, tuh Peach Boy, set, kompetah eta. Kumaha tuh Link-nya kena Federal sekali. Nah langsung dicakar sama Albert, tapi LJ-nya yang dapat point kill. Wow. Haida walai. RQ sekali Lord-nya berhasil diamankan oleh tim RRQ. Dan lihat The Wave Dragon ke arah seorang Albert, Albertnya down. Tapi ini bukan masalah untuk tim RRQ. R7 masih punya unstoppable force dan Ipin-nya bakal mundur. Iya, tapi tidak ada damage tambahan dari Albertnya. Sedangkan dari Jokernya masih sangat tebal. Masih ada Immortality, Federal Strike-nya di pop up. Ada Xuan, ada Frieza. Diajar lagi LJ-nya. Flickernya masih cooldown. Ada Ipin tiba-tiba datang. Tapi ternyata Finn-nya menjadi burung fairy dan kabur ke arah belakang. Dilempar Lemonnya sama R7. Kerja sama yang sangat baik dilakukan dari tim RRQ Hoshi. BP hati-hati. Masih ada Vince Boys dan tampaknya Gigfa masih bisa untuk menahan karena Albert yang ditumbangkan begitu saja. Mulai maju lagi. Ada Lordnya langsung digeprak. Jalan-jalan ke Banjar Hajar. Hilang semuanya walai. Wow, Gigfa dia orang bener-bener paksain pokoknya udah. Kita potong aja Lordnya, jangan kita mundur karena Albertnya hilang. Gigfam juga kuat banget sih ini. Nahan sampai menit 19, menuju ke 30 menit pertandingan lagi kayaknya. Om Wawa sudah tersenyum di sana ya. Game pertama kutukannya Wawa nih. Dan kita lihat ya net worth nih ya. Untuk Link-nya 13.900, 14.000. Sedangkan dari seorang Albert 12.000. Kalau memang sebenarnya secara keseluruhan Gigfam masih mendominasi. Perbedaan 3.000 net worth secara keseluruhan. Tapi ini bukan masalah, udah bukan masalah duit lagi sih kalau udah masuk late game ya. Team fight-nya setup-nya seperti apa? Yes, dari game decision making yang dilakukan oleh setiap player juga sangat menentukan. Wow. Dan kalau kita lihat dari tim RQ ada NOD, ada dari Parsia-nya, sedangkan dari Chang'e juga ada kali ini. Oke, nih bakal coba untuk cari momentum lagi dari kedua tim, dari RQ dan juga Gigfam. Wow, Albert permainannya menurut aku bagus masih 6-1-1 dan dari by the way diganti juga tuh item si Link ya. Jungle-nya. Oh iya betul juga. Jungle-nya bukan Raptor Macet, dijual. Apa yang dijual sepatunya? Diganti top boots. Sekarang ada Wave Dragon mengarah seorang Lemon. Masih ada Flicker dalam 3, 2, 1. Lemonnya masih bisa kabur kah? Masih bisa Flicker dia kalau mau. Masih mencoba untuk kabur lagi. Flicker karena belakang. Ada Finn terkena stun. Masih mencoba untuk maju lagi. Babynya Lemon masih bisa untuk bertahan. Federal Strike-nya masih belum terasa. Masih cukup tebal dan masih jauh juga Lordnya di 95 detik ke depan walai. Iya, dan sebenarnya mereka bakal coba untuk tahan dulu dapetin Lord yang ketiga. Atau mungkin ya coba tarik ulur biar dapat momentum atau julik persatu ya. Terutama hyper carry atau mungkin supportnya. Pin atau Frieza sendiri tapi kita lihat. Langsung dikeluarkan kolam-kolam pengisi darahnya tapi tidak bisa untuk menyembuhkan dirinya. R7 ke arah belakang mencoba mengincar. Tempest of Blade Kono Ascent pun dilakukan oleh seorang BBU. Mau diajarkan tidak ternyata. Dan lagi-lagi setiap team fight yang terjadi sekarang tidak berbuahkan hasil karena Lordnya juga masih tertidur lelap dalam 1 menit ke depan walai. Iya, karena sebenarnya siapapun yang ke shutdown atau misalnya mereka hilang member, tim fightnya bakalan timpang. Dan kalau misalnya mereka bisa dibilang kayak udah oke, cukup hilang 1, kalau mereka sampai hilang 2, 3 itu bahaya banget. Karena Lordnya ya meskipun 1 menit cukup cepat sih sebenarnya menurut aku. Yes tuh udah tiba-tiba 40 detik lagi aja ya. Makanya kalau mereka tadi kalah 3 member Gigfam, udah matinya juga lama lagi. Respawnnya lama lama, yes bener banget. Dan ini kalau misalnya dilihat dari Gigfam pun dari Chang'e-nya
Ini udah full item juga sih, udah sakit banget. Bahkan Chang'e-nya aja belum di shutdown loh. Iya, makanya aku bilang dari Arkihosi PR-nya ya antara nge-shutdown Frieza-nya. Frieza-nya, tapi ya balik lagi. Chang'e punya jarak juga dan dia Susah. punya movement speed. Ditambah dia juga bikin Wind Talker tadi aku lihat itemnya. Iya. R7 ya try hard juga sih untuk ngincer ke arah belakangnya karena kan range-nya juga ya. Wah, Geek Farm gokil sih. Geek Farm bisa bikin sang raja kewalahan. Sampai 22 menit dan tiba-tiba ada R7 di sana, ada Bebiu juga yang tidak bisa dikejar terlalu cepat. Dia melompati tembok pertama, kedua, 3, 4 dari ujung atas ke bawah dalam hitungan sepersekian detik, cepat banget itu. Iya, langsung ke bawah dan lotnya yang ketiga kali ini udah mulai respawn. 22 menit gamenya sudah berjalan. Yes, udah full atribut. Ini Ipin sih bener-bener ngeselin banget sih. Ipin. Ipin ya? Ipin, dia kayak bisa muter agak jauh, terus coba ngincer ke arah pinnya terus menerus gitu. Yes, tapi tampaknya ejectornya gagal tadi untuk melempar. Dari seorang jokernya, yes, malah melempar ke temannya, tapi tidak apa-apa. Mencoba untuk balik lagi ke arah tengah, sudah didapatkan juga blue buff-nya. Oh, Lordnya mau coba di bait dari tim Arakuhoshi. Iya, ini kayaknya harus bait sih. Benar banget, dan sudah mulai muncul juga ada Joker. Ada Ipin juga, plus Frieza yang sudah mulai muncul Chang'e-nya. Yang bisa dibilang core juga di sini karena damage-nya sangat sakit dan dia punya jarak yang cukup jauh. Meteor Shower-nya belum di pop up. Masih coba untuk sabar menunggu karena Roger-nya lagi dapetin red buff-nya kah? Red buff, iya. Iya. Nih, Lemonnya dapet red buff belum? Red buff, iya. Dari musuh ya? Dari musuh kayaknya. Kalau enggak, itu Albert nggak mungkin dapat satu lagi di atas. Oke, berarti linknya, red buff baru mau muncul, yang baru. Dari Lemonnya, sebelumnya dicolong, oke. Dan ini berarti sebenarnya dari Geek Farm mereka bisa dibilang ya punya hero yang cukup cepat juga clearing minionnya. Jadi Arkihosi benar-benar harus berhati-hati. Tapi lihat Lemonnya sendirian kali di area bawah. Dan Finnya udah bersiap-siap untuk ke-backup kali ini. Tapi bisa meteornya keluar. Duel Dragon baik banget dari seorang Ipin ya. Finnya diincar masih bisa berubah menjadi burung fairy. Dan ini akan menjadi cukup berbahaya untuk Arkihosi karena Lemonnya yang dihilangkan duluan. 4 melawan 5 kondisinya. Tapi ternyata Minion ada bawah yang dilakukan oleh R7 ketika teamfight terjadi. Dia nge-push minionnya dan membuat distraksi. Dan bahkan di sini, sudah mulai dibuka lagi. Tempest of Blade dari Bebiu-nya. LJ sudah flicker tapi damage-nya terlalu besar. Jalan-jalan ke Bajar hajar. Hilang itu saja LJ-nya yang sekarang tumbang. Terkena stun. Albert mencoba untuk kabur. 2 Vega dari seorang Ipin double kill. Baik banget Bebiu-nya mengamankan 2 pemain. Dan sekarang 3 masih respawn dalam 2 pasti 3 lagi untuk Lemonnya. Lordnya terbuka bebas untuk Geek Farm ID, Momo-chan. Wow, 3 member down dari Arkihosi. Geek Farm mendapatkan momentumnya. Meskipun ya kayak culiknya satu persatu. Tapi yang hilang adalah hero yang cukup penting juga. LJ yang berada di paling depan. Albert yang menjadi hero core-nya. Dan ini agak sedikit sulit dari Arkihosi sih. Karena mereka benar-benar harus menjaga pergerakan dari Ipin juga kan sebenarnya. Benar. Ipinnya bisa muncul dari area samping tiba-tiba langsung The Wave Dragon-nya langsung ke arah Albert. Bisa mungkin dia kapan dapetin, aja. Mungkin dia nggak dapetin Finn, tapi dia dapetin Albert. Yes. Lebih krusial lagi. Lebih krusial, benar-benar. Aku setuju banget. Dan dia sudah, aku yakin banget Ipin sudah mempelajari dari kesalahan dia sebelumnya ketika dia salah nendang ke arah Hildanya. Di menit-menit late game dia tidak boleh salah nendang lagi. Dia harus tendang ke arah core-nya. Begitu pula sebaliknya dari RRQ tidak boleh. Posisi dari Albert dan juga Finn-nya terlalu offside. Iya, dan kali ini Lordnya udah mulai masuk di area atas dan digebuk. Turretnya langsung hilang begitu saja. Joker berada di paling depan kali ini. Totois. Oh my god, lihat tuh Lordnya kayak penggaris gatuh darahnya. Dan kali ini Joker bersama dengan teman-teman dari Geek Farm mencoba Lemon 1 versus 2. Ditarik lagi, dicicil lagi dengan bantuan turret. Tetapi mid-nya sudah mulai masuk dan legendary damage-nya terlalu besar. Minion sudah mulai masuk, mereka fokus. Geek Farm ID, apakah mereka bisa? Dan yes, mereka bisa mengalahkan sang raja di game yang pertama. Wow. Dengan 10% audience prediction. Mereka benar-benar bisa dibilang membuktikan itu ya udah cuma dukungan aja. Gitu kan. Arkihosi ditumbangkan di game yang pertama, tapi ini masih ada game yang kedua. Jadi harus tetap semangat juga buat Arki. Finn Poise lebih sering bisa digunakan. Sedangkan untuk Albert dengan Feather Airstrike berhasil untuk memberikan damage 104.000 dan juga sandbag LJ
dengan 219.000, besar banget. Dan dengan pemain yang banyak sekali memberikan assist adalah dari MVPX, kita akan didapatkan bukan Link dari Bebiu, tapi akan dipegang oleh Chang'e yang dimainkan oleh Frieza. Jadi ada dua pemain yang memberikan fungsi kontribusi yang begitu besar bagi Geek Fam ID. Salah satunya juga adalah Frieza, karena dengan Chang'e dia memberikan damage yang sangat besar dari arah belakang. 8, 0, dan juga 7. Itu luar biasa, tanpa kepick sama sekali di bagian belakang dengan item-item yang sudah jadi NOD, ada glowing